Dikatakan wa rafa'a sautahu bi adzanin fi ghairi musalla uqimat fihi jama'atun wa dhahabu. Ini satu kesatuan. Maksudnya di sini adalah adzannya para jamaah yang datang terus-menerus ke sebuah masjid. Beliau mengatakan disunnahkan mengangkat suara ketika adzan di mana? Di selain masjid yang orang mengadakan sholat jamaah di dalamnya kemudian pergi. Itu yang seperti itu silahkan ataupun disunahkan mengangkat suara ketika adzan. Contohnya apa kalau kita katakan sekarang? Seperti masjid-masjid di terminal. Kenapa? Orang tahu ada adzan. Oh, pasti ada orang sholat, orang musafir pergi. Datang orang lain, adzan lagi, kemudian qomat pergi. Silakan, nggak apa-apa di musola seperti itu. Untuk adzan seperti itu nggak apa-apa, karena nggak akan memperdaya orang lain. Kok adzan lagi? Kok ada adzan dua kali? Kok adzan? Wa adamuhu fihi, dan jangan diangkat suara orang-orang yang mau sholat di masjid-masjid yang didirikan jamaah di situ dan orangnya menetap. Masjid Abdillah misalnya. Kalau ada rombongan jamaah musafir datang singgah, mereka disunnahkan sebelum sholat adzan dan iqamah. Cuma iqamah adzannya itu jangan diangkat suara, jangan pakai mic lah katakan. Adzan Allah Akbar cuma untuk didengar oleh jamaah sendiri. Karena kenapa? Karena masjid ini masjid jamaah rutin. Ada orang-orang yang tinggal dekat situ untuk jamaah di sini. Adapun masjid ataupun tempat-tempat yang orang datang terus-menerus, silahkan setiap rombongan adzan angkat suara tidak mengapa, karena tidak akan ada yang tertipu dengan adzan tersebut. Jadi pahami ya? Itu bedanya. Jadi kalau ditanya, kapankah adzan itu disunnahkan untuk direndahkan suaranya? Kapankah adzan itu disunnahkan untuk jangan keras-keras, cukup didengar oleh orang-orang di dalam masjid saja? Ini jawabannya. Di masjid yang mana orang situ sholat jamaah kemudian pergi, bukan orang-orang yang menetap. Baik, kita lanjutkan. Wa sunnah idrajuha wa khafduha, disunnahkan. Nah, di sini perhatikan, saking ringkasnya beliau meringkas kitab ini. Beliau tidak lagi menyebutkan iqamah dengan adzan, langsung dibedakan dengan dhamir ha dan hu. Hu untuk adzan, ha untuk iqamah. Karena iqamah muannats, ada ta marbuthahnya. Beliau mengatakan wa sunnah idrajuha, disunnatkan kalau qomat itu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, cepat. Wa khafduha, dan direndahkan suaranya, jangan diteriak. Wa tartiluhu, nah kalau begitu untuk tartil pakai hu, pakai adzan. Disunnahkan kalau adzan itu pelan-pelan, tartil. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu qomat itu. Kalau adzan sunnahnya tartil, pelan-pelan. Wa tarji'un fihi, dan disunatkan di dalam adzan adanya tarji'. Tarji' itu kalau diartikan secara harfiah mengulang. Apa yang diulang? Dua kalimat syahadat. Yaitu dalam adzan mazhab Syafi'i, beliau memilih adzan yang ada tarji'nya. Apa itu tarji'? Yaitu membaca syahadatain sebelum berteriak keras dibaca lirih. Asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu an la. Ini namanya tarjih. Sudah baca, diulangi lagi dengan untuk yang keras. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an. Itu namanya tarjih. Itu mazhab Syafi'i yang tidak dipraktekkan oleh masyarakat kita walaupun bermazhab Syafi'i. Sunnah saja ya. Tapi kalau untuk praktekkan di masjid diusir itu mungkin itu. Dia nggak bawa hal-hal yang baru nanti. Wa taswibun fi subhin, disunatkan untuk membaca taswib di salat subuh. As-salatu khairum minan naum. Wa qiyamun fihima, dan disunatkan untuk azan sambil berdiri dan qomat juga sambil berdiri. Wa tawajjuhul qiblati, dan disunatkan menghadap kiblat. Wa an yaltafita bi'unuqihi fihima yaminan marratan fi hayya 'alas shalah wa shimalan marratan fi hayya 'alal falah, dan disunatkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, baik itu di dalam adzan ataupun iqamah. Ke kanan ketika membaca hayya 'alas shalah, ke kiri ketika membaca hayya 'alal falah. Wa yakunu kullun, dan hendaknya yang adzan dan yang iqamah adlan, orangnya orang yang, nah kalau kita artikan apa adlan, jangan diartikan adil. Wallahu a'lam, menurut anak adil dalam bahasa Arab bukan adil dalam bahasa Indonesia. Adil dalam bahasa Indonesia kan orang yang memutuskan keputusan dengan, jadi adil dalam bahasa itu identik dengan hakim, identik dengan yang memberikan keputusan. Bukan itu. Adlan dalam bahasa Arab ataupun dalam dalam fikih itu artinya adalah istiqomah. Maksudnya orangnya orang baik-baik saja, orang soleh, bukan orang fasik. Itu namanya adl. Berarti kalau kita artikan, hendaknya orang yang muadzin dan orang yang iqamah itu orang-orang yang soleh. Sayyitan, dipilih orang yang keras suaranya. Kalau ada yang tanya, zaman sekarang Ustaz kan sudah ada mic, apakah masih butuh orang yang suaranya keras? Wallahu alam, kalau ana jawab masih butuh, karena tetap beda yang suara keras adzan dengan yang suara cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah di kita walaupun pakai mic orang tetap berteriak dalam adzan. Bagus. Beda dengan di masjid-masjid kecil-kecil, masjid-masjid kecil di Saudi yang Anda dapatkan. Jadi adzannya itu gampang aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Oh enak sekali adzan. Kalau Anda juga berani adzan seperti ini, karena Anda termasuk orang yang nggak kuat ngangkat suara itu, pasti nanti pecah, ngebas apa, bukan ngebas apa itu, fals. Tapi kalau adzan seperti Anda juga bisa ini. Santai aja mereka tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, disunahkan yang dipilih menjadi muadzin adalah sayyitan. Saud dari kata-kata saud, yaitu orang yang keras suaranya. Wa hasanus sauti, yang suaranya merdu, bagus. Wa kuriha, dan dimakruhkan yang menjadi muadzin dan iqamah adalah min fasiqin. Nah, kalau tadi kan disunahkan nih orang-orang yang soleh, dimakruhkan orang yang fasik. Wasabiyin, dari anak yang masih kecil belum balik. Wa a'ma wahdahu, dan juga
dimakruhkan yang dipilih menjadi muadzin adalah a'ma, orang yang buta. Tapi ingat, ini masukkan wahdahu, kalau dia cuma sendiri. Maksudnya apa? Muadzin itu adalah orang pemegang amanah masuk waktu sholat. Zaman dulu nggak ada jam ya, mungkin sekarang sudah ada tin, mungkin bisa gitu. Jadi gimana kita jadikan orang buta muadzin kalau dia nggak bisa mengetahui waktu sholat? Tapi kalau ada orang yang mengingatkan, kita ambil dua muadzin, yang satu junubin asyad, dan orang yang junub lebih dimakruhkan lagi. Tapi sah karena tidak disyaratkan orang muadzin itu adalah orang yang suci. Wa fi iqamatin aghlab, untuk iqamah kalau orang yang berhadas atau orang yang junub itu lebih lagi makruhkan. Kenapa? Karena iqamat itu langsung sholat. Masa dia yang iqamat, dia yang terlambat, maka lebih dimakruhkan lagi. Wahuma afdalu minal imamati, dan adzan, tukang adzan dan tukang iqamah, nah, menurut mazhab Syafi'i, di sini memang ada khilaf pendapat para ulama. Yaitu muadzin mana lebih afdol, jadi muadzin atau jadi imam? Nah, mana lebih afdol? Kita berebutan menjadi muadzin atau menjadi imam, jadi orang iqamat atau menjadi imam. Mazhab Syafi'i mengatakan lebih afdol muadzin daripada menjadi imam. Ada mazhab lain yang mengatakan jadi imam lebih afdol daripada jadi muadzin. Ini khilaf para ulama masalah afdolnya saja, masing-masing membawakan dalil-dalilnya. Wa sunnah muadzzinani, disunatkan untuk diangkat ataupun disediakan di masjid itu dua muadzin. Yang satu tugasnya adzan sebelum fajar, adzan yang pertama yang dimulai waktu subuh, muadzin lain yang adzan. Walisami'ihima, para orang yang mendengar adzan dan iqamah. Nah, jadi menjawab adzan itu juga berlaku untuk menjawab iqamah, bukan hanya adzan. Untuk orang yang mendengar adzan dan iqamah, mithlu qaulihima, mengucapkan seperti ucapan muadzin dan yang iqamah, illa, kecuali fi hayyalat, kecuali ketika ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan ketika taswib, ketika as-salatu khairum minan naum, ini tidak dibaca sama seperti bacaan muadzin. Akan tapi apa yang dibaca? Wa yaqulu, dan juga hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, wa kalimatai iqamah, dan
dua kalimat iqamah. Apa itu? Qad qamatis shalah, qad qamatil falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini dibacanya apa? Fayuhauqil, untuk hayal shalah hayal falah membaca la haula wala quwata illa billah. Ini dinamakan hauqala yuhauqilu, fayuhauqil. Untuk as-salatu khairum minan naum apa dibaca? Fayaqulu sadaqta wa bararta. Lengkapnya itu sadaqta wa bararta. Itu saja disebutkan di sini. Sadaqta wa bararta. Adapun anak yang pernah hafal sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Cuma di sini disebutkan sadaqta wa bararta saja. Adapun untuk qad qamatis shalah bacanya adalah aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihai ahliha. Itu yang dibacakan. Aqamahallahu wa adamaha wa ja'alani min salihi ahliha. Baik. Kemudian walikullin, untuk semuanya. Siapa yang semuanya ini? Baik yang dengar ataupun yang adzan. Baik yang dengar ataupun yang baca iqamah. Jadi ini disunahkan, yang berikut ini adalah disunahkan bukan hanya untuk yang mendengar saja. An yusallima ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faragh, baca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai adzan, thumma membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, dan sampai seterusnya yang kita hafal semua. Baik, ini tentang bab tentang adzan. Babun, yang berikutnya adalah bab yang menyebutkan syarat-syarat salat. At-tawajjuhu syartun li salatin li salati qadirin. Menghadap kiblat syarat, berarti wajib dilakukan dengan sengaja. Tidak menghadap kiblat batal. Bagi siapa menghadap kiblat wajib? Li salati qadirin, bagi orang-orang yang mampu untuk melakukannya di dalam salat. Illa, kecuali. Nah, di sini diperhatikan pengecualian ini, perhatikan apakah kita termasuk atau tidak. Yang pertama, fi syiddati khaufin, dalam keadaan ketakutan yang sangat. Nah, jadi nanti akan sampai ke dalam masalah salat dalam keadaan takut, dinamakan salat khauf. Itu ada beberapa metode. Metode pada asalnya adalah tetap menghadap kiblat, dengan cara beda cara pelaksanaan jamaah di belakangnya. Ada yang berjaga, ada yang nggak sujud dulu, nanti akan kita lihat. Nah, ada satu keadaan di mana dinamakan dengan syiddatul khauf. Perang sedang berkecamuk, sangat-sangat ketakutan, yang nggak sempat kita berdiri untuk sholat menghadap kiblat. Jadi apa? Ya sudah, sambil lari, sambil jalan kemanapun terserah, sambil menangkis, sambil menghantam, sambil memanah, silahkan dilakukan. Nanti akan ada pembahasannya. Yang kedua, yang keadaan yang lain yang boleh itu tidak menghadap kiblat, wa nafli safarin mubahin liqasidin muayyanin. Liqasidi muayyanin.
yaitu salat sunat ketika safar. Perhatikan ini, salat sunat, bukan salat wajib. Jangan pernah kita bilang boleh salat wajib, boleh salat zuhur di dalam kereta, di dalam ini tidak menghadap kiblat, hanya menghadap ke arah kereta. Itu pendapat siapa? Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, tapi kalau kita bantah, ya mereka berdalil, boleh kok, ada kok salat seperti itu. Mereka salah paham, itu salat sunat. Yang Rasulullah melakukan itu salat sunat, yaitu menghadap kemanapun arah kendaraannya. Sedangkan salat fardu enggak boleh harus menghadap kiblat. Ada anak lagi salat di kereta, bukan menghadap ke depan ataupun ke belakang, tapi menghadap ke samping. Jadi ke arah pintu orang yang musola kereta, arah pintu orang yang lalu lalang di situ. Mereka bicarakan, menghadap kemana ya? Menghadap ke kereta, menghadap ke arah kereta, namanya sholat. Mungkin nyindirana itu. Tapi anak kenapa sholat ke arah situ? Peta apa? Kompas. Zaman sekarang udah ada kompas kok di HP masing-masing. Nggak ada orang bilang saya lupa bawa kompas. Tinggal letakkan kompas dan kiblatnya Indonesia. Antara apa dengan apa? Siapa yang tahu? 292, 293, 294 derajat. Ya, siapa yang pernah coba aja di sini nanti. Jadi kompas arah ini, hitungan derajatnya berapa? Setahu anak Indonesia itu ujung dengan ujung Indonesia sekitar itu 292, 93, 94. Jadi enggak jauh-jauh dari 3 derajat. Tinggal letakkan, ke sana, selesai sudah. Mau orang ngomong apa terserah, ya jawab aja. Nggak belajar fikih. Terus mau debat gimana dengan orang yang nggak belajar? Gitu. Salat sunnah yang boleh untuk tidak menghadap kiblat walaupun mampu. Ini kan kita bicara dengan orang yang mampu kan? Liqadirin, bagi orang yang mampu wajib menghadap kiblat, kecuali berarti walaupun dia mampu nggak wajib menghadap kiblat. Safar yang mubah, bukan safar tujuannya maksiat, itu maksudnya. Safar ingin menghadiri konser, maksiat, nggak boleh. Nggak boleh rukhsah, menurut mazhab Syafi'i nggak boleh melakukan rukhsah bagi orang-orang yang safar tujuannya maksiat, tujuannya mau ke tempat lokalisasi, tempat perzinaan, mau gini mau gitu, nggak boleh rukhsah. Di antara rukhsah adalah bolehnya makan bangkai kalau kelaparan. Jangan sampai mati. Nah, ada yang bantah. Masa kita biarkan dia mati? Maka kita bilang haram kalian tetap makan bangkai gara-gara safar kalian safar maksiat. Jawabannya kan gampang. Taubat sekarang selesai sudah. Mau selamat, mau boleh rukhsah, taubat sekarang. Jangan apa istilahnya, minta keringanan dalam keadaan saya tetap maksiat. Nah itu yang banyak terjadi. Tolong maklumi saya, bukan maklumi, kamu yang berubah. Bukan memaklumi keadaan kamu yang maksiat ini, enggak, kamu tolong berubah. Dan berubah itu gampang sekali, taubat gampang kan? Kemauannya itu yang sulit mungkin. Kemudian liqasidi muayyanin, yaitu orang yang safar menuju satu tempat ma'ruf. Maksudnya apa di sini? Lawannya adalah antum kalau belajar fikih nanti qasidin disebutkan safar itu diantara yang boleh merukhsah yang tujuannya ke satu tempat ma'ruf. Lawannya apa? Haim. Nah, istilahnya itu, tolong antum pahami ini. Kalau antum mendengar-dengar kata-kata haim, apa itu haim? Orang yang nggak jelas mau kemana. Kalau zaman dulu misalnya kalau zaman dulu apa contohnya? Orang yang nyari onta dia yang hilang.
Mau kemana Pak? Cari onta. Kemana? Terserah. Kemana-mana dia. Nah, ini bukan musafir ini. Haim. Kalau sekarang mungkin orang ya my trip, apa? My adventure apa itu namanya? My trip, my adventure itu. Kemana Pak? Ngeluyuran. Nggak ada tujuan itu. Itu namanya haim. Nah, ini nggak boleh nih. Ngeding di rumah aja kamu sana gitu. Namanya musafir itu adalah qasid muayyan. Mau kemana Pak? Ke Surabaya. Mau kemana? Ke Aceh. Mau kemana Pak? Ya jalan aja lah. Jalan-jalan nanti ya, kemana balik lagi. Oh itu enggak kan musafir itu. Baik. Kemudian dikatakan fali musafirin tanaffulun rakiban wa masyian. Nah, bagi orang tadi ini yang musafir ini boleh salat sunat. Oh, tadi kan dikatakan tentang menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat. Nah, sekarang ditambahkan. Karena lagi ngomong tentang tidak menghadap kiblat bagi orang salat sunat di dalam safar, ditambahkan ada beberapa hukum-hukum beda salat sunat dengan salat wajib di dalam safar. Apa itu? Bagi orang musafir tanaffulun rakiban wa masyian. Dia boleh salat sunat sambil naik kendaraan ataupun sambil jalan. Masya Allah. Berarti boleh salat sambil jalan Ustaz? Boleh. Salat apa? Salat sunat. Bagi siapa? Musafir. Kalau antumnya cuma jalan-jalan, jalan-jalan ke pasar, jalan itu bukan musafir namanya itu ya. Nggak jelas mau kemana. Nah, nanti akan lihat bagaimana apa kaifiyat ataupun pelaksanaan di dalamnya. Fa in sahula tawajjuhu rakibin ghairi mallahin bimarqadin wa itmamul arkani lazimahu. Nah, akan tetapi di sini apabila gampang, mudah bagi orang yang naik kendaraan, sekarang kendaraan dulu, naik kendaraan mudah baginya untuk menghadap kiblat, karena dia, kenapa? Karena dia berada di dalam ruangan. Ya, maksudnya apa ruangan di sini? Bayangkan zaman dulu ya, mereka membicarakan tentang safar zaman dulu. Onta, di atas onta itu ada, pernah lihat ya orang musafir film-film yang onta itu, di atas onta itu ada. Jadi orang bukan cuma naik onta gini, tapi dalam ruangan. Apa namanya ini dalam bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab namanya haudaj. Jadi tempat yang biasanya wanita di situ. Kalau orang laki-laki tetap naik onta, ke wanita duduk, itu ruangannya bisa tidur di situ, kotak ini. Nah, beliau mengatakan kalau yang safarnya itu naik kendaraan di dalam ruangan seperti ini, ada apa? Bentuk ruangan di atas kendaraannya itu, dan dia bukan mallah, bukan navigator. Kalau navigator itu harus mengendalikan kendaraan. Kiblat ke sana, dia nggak boleh menghadap ke sana, dia harus ke sini. Kalau itu dia nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang mampu, mudah bagi dia menghadap kiblat dan dia bukan navigator, di dalam, karena dia berada dalam ruangan dan mampu untuk menyempurnakan rukun-rukun sholat, baik semuanya seperti berdiri, ruku, sujud, maka yang seperti ini wajib dilakukan. Masya Allah. Berarti beliau tetap mengatakan kalau di dalam kendaraan
Selama mudah untuk menghadap kiblat, bisa, dan kamu bisa sholat dengan lengkap, maka kamu tetap wajib, walaupun sholat sunnah. Terus yang Rasulullah lakukan itu, Rasulullah gara-gara duduk. Duduk itu nggak bisa sambil berdiri, nggak bisa ruku, karena duduk di pelana. Ini kalau di ruangan. Kalau sekarang kita misalnya apa? Kereta api. Wa illa, kalau memang tidak memungkinkan, tidak mudah, fala, maka tidak perlu. Berarti silahkan menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap, silahkan duduk salat dengan ruku dan sujud dengan isyarat. Illa, kecuali yang tadi menghadap kiblat nggak apa-apa kalau nggak memudah, kecuali illa tawajjuhun fi taharrumihi insahula, kecuali takbiratul ihram menghadap kiblat kalau dia mudah. Jadi kalau di seluruh sholat nggak mampu, nggak sanggup, maka pilih ketika takbiratul ihram saja untuk menghadap kiblat. Itu pun kalau mudah. Maksudnya kalau sempat dia kendaraannya lagi berhenti untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, dia harus melakukannya. Baru nanti ketika berjalan terserah mau menghadap kemana. Wala yanharifu illa liqiblatin. Nah, sekarang dia ini yang dalam kendaraan, dia kiblatnya dia adalah ke arah kendaraan dia berjalan. Dia tidak boleh melenceng ke arah lain kecuali arah itu arah kiblat sebenarnya. Misal, Anda tahu kiblatnya ke kanan. Anda cuma dua pilihan. Salat menghadap ke sana kalau mudah, atau Anda salat kalau tidak mudah, Anda salat menghadap ke kendaraan, arah kendaraan. Nah, kemudian Anda sempat bisa melencengkan ke arah lain, maka Anda lencengkan ke arah kiblat, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda lencengkan ke arah sana, batal salat Anda. Karena kendaraan ke arah sana. Jadi kiblat adalah kiblat ke arah kendaraan. Anda lencengkan ke arah lain bukan kiblat Anda, kecuali Anda lencengkan ke arah kiblat yang sebenarnya. Ini wallahu taala alam, Anda nggak bisa menjawab kalau ditanya di kereta api. Karena kereta api ada kursi ke belakang. Kan fikih mengatakan menghadap ke arah mana kendaraanmu. Lah sekarang kursi anak membelakangi arah kereta api. Gimana kira-kira? Apakah itu kiblat kita? Untuk salat sunat kita bicara. Apakah itu kiblat kita? Atau memang kita harus menghadap ke arah kereta api? Gimana? Allah alam, nggak bisa jawab. Tapi menurut anak, kalau memang kita praktekkan fikih, tetap harus menghadap ke arah kereta api. Itu cuma posisi duduknya. Seperti haudaj. Haudaj itu atau mau duduk ke arah belakang itu juga bisa. Ngeduduk ke arah sana juga bisa, duduk ke arah kendaraan juga bisa. Jadi kalau ketika mau sholat sunat, menghadaplah ke arah kiblat atau ke arah kendaraan dia berjalan. Wa yakfihi ima'un bi ruku'ihi wa sujudihi wa bi ruku'ihi wa sujuduhu akhfadu. Dan cukuplah bagi yang safar ini di atas kendaraan ini untuk sujud dan ruku itu dengan isyarat. Maksud isyarat apa? Tidak benar-benar posisi ruku seperti sholat biasa. Itu menundukkan menundukkan kepala dia, dan untuk sujudnya lebih rendah daripada itu, untuk membedakan sujud dengan ruku. Wal masyi, adapun yang sholat sambil berjalan, terus gimana Ustaz? Rukunya sambil berjalan ataupun sujudnya sambil berjalan? Enggak. Wal masyi yutimmuhuma wa yatawajjahu fihima. Orang yang sholat sunat sambil berjalan menyempurnakan ruku
dan sujud menyempurnakan, harus posisi seperti rukuk dan sujud. Karena bisa dilakukan ini kan lagi berjalan, tinggal berhenti. Kemudian wa yatawajjahu fihima, menghadap kiblat ketika saat itu. Kalau nggak apa yang tadi nggak menghadap kiblat nggak apa-apa, ke sana. Begitu mau, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahu akbar, kiblat ke sana. Allah. Ya. Ketika berdiri sambil berjalan nggak apa-apa ke sana, tapi ketika mau ruku menghadap kiblat. Ketika sujud menghadap kiblat. Wa fi taharrumihi wa julusihi baina sajdataini. Dan juga wajib bagi orang yang sambil berjalan ini ketika takbiratul ihram menghadap kiblat. Karena sebenarnya mudah bagi dia. Karena kenapa mudah? Karena yang mengendalikan arah berjalan saya. Maka saya tinggal Allahu Akbar, tapi jalannya ke sana. Beda dengan kendaraan, sulit dikendalikan. Dia memang punya arah jalan sendiri, apalagi rombongan gini. Nah, masa kendaraannya diarahkan ke sini, nah, sulit. Kecuali kalau di dalam haudaj tadi, di dalam ruangan kendaraan tadi. Dan juga wajib menghadap kiblat bagi orang yang salat sambil berjalan tadi di mana? Ketika ruku, ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, itu wajib dia menghadap kiblat. Karena mudah bagi dia. Baik, jadi bisa dibayangkan ya bagaimana sholat sunat di atas kendaraan ataupun sambil berjalan. Ini menunjukkan bahwasanya bolehnya tidak menghadap kiblat dalam keadaan darurat saja. Intinya syaratnya tetap menghadap kiblat. Walau shalla fardhan. Nah, sekarang tentang salat bagaimana tentang salat fardu. Walau shalla fardhan, kalau dia mau salat fardu, salat wajib ala dabbatin, kalau dia salat fardu di atas kendaraan, maksudnya di sini adalah hewan, waqifatin, yang sedang berhenti, wa tawajjaha, dan dia menghadap kiblat, orang ini bisa menghadap kiblat, wa atammahu, dan bisa menyempurnakan semua rukun-rukunnya, jaza, boleh. Jadi berarti enggak disyaratkan ke dalam salat itu harus turun, enggak. Tetap di dalam kendaraan dengan syarat apa? Menghadap kiblat. Apalagi bisa menyempurnakan semuanya. Nah, dalam fikih mazhab Syafi'i ini dikatakan syaratnya adalah kendaraannya lagi berhenti. Anak waktu membaca ini agak senyum-senyum mana ini. Berarti maksudnya apa? Enggak boleh salat fardu di atas di atas hewan kendaraan yang sedang berjalan. Kenapa? Walaupun menghadap kiblat, walaupun menyempurnakan seluruh rukun. Kenapa? Masya Allah, lihat sebabnya. Wali anna sayral dabbati mansubun ilaihi, karena jalannya kendaraan ini dinisbatkan kepada yang berada di atasnya. Maksudnya apa? Sebagaimana sholat fardu nggak boleh bergerak berjalan, maka sholat di atas onta ataupun kuda yang sedang berjalan pun nggak boleh. Nah, waktu ini kalau dipraktekkan di kendaraan zaman sekarang gimana ini? Ya, Allah Allah. Tapi ya gampang kita jawab. Kendaraan zaman sekarang itu yang mengendalikan sopir. Yang di belakang itu bukan saya yang menggerakkan ini. Ya. Wa illa, kalau tidak demikian, maksudnya kalau tidak demikian apa? Kendaraannya berjalan, dia tidak bisa menghadap kiblat, dia tidak bisa menyempurnakan rukun, fala, nggak boleh dia salat fardu di atas kendaraan. Wa man shalla fil Ka'bah. Nah, sekarang sudah selesai tentang salat bagi orang bagi di atas kendaraan. Sekarang masih berhubungan dengan kiblat. Wa man shalla fil Ka'bah. Barang siapa yang salat dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah. Au ala sathiha, atau dia salat di atas Ka'bah. Kenapa bahas ini? Kenapa bahas di atas Ka'bah?
Karena di atas Ka'bah itu menghadap kemana dia sih? Kalau dalam Ka'bah dia menghadap Ka'bah. Kalau di atas Ka'bah menghadap mana? Menghadap udara hampa kan? Nah, makanya disyaratkan di sini yang di atas Ka'bah, wa tawajjaha syakhisan minha thulutsai dhira' taqriban, dan dia menghadap bangunan Ka'bah yang tingginya kira-kira 2/3 hasta. Maksudnya berapa? Jadi maksudnya apa? Bukan menghadap udara, nggak ada apa-apa. Jadi misalnya Ka'bah seperti ini, dia berdiri di sini menghadap ke sana atau ke sana, nggak sah sholatnya. Kenapa? Dia tidak menghadap apa-apa. Tapi sekarang Ka'bah sekarang nggak seperti itu kan? Ka'bah sekarang ada dindingnya. Batas minimal berapa? 2/3 hasta. Takriban, kira-kira. Jaza. Baru boleh. Waman amkanahu ilmuhuma, waman amkanahu ilmuhuma, barang siapa yang mungkin bagi dia untuk mempelajari ilmuha, kiblat. Perhatikan ini. Barang siapa yang memungkinkan, mampu bagi dia untuk mempelajari arah kiblat. Nanti yang ilmu, sekarang bukan mengetahui, afwan ya. Barang siapa yang memungkinkan dia mengetahui arah kiblat, wala ha'il, dan tidak ada penghalang, lam ya'mal bi ghairihi, stop. Barang siapa yang mengetahui arah Ka'bah di sini ya. Barang siapa yang mengetahui arah Ka'bah dan karena tidak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, misalkan di Mekah misalnya, bisa melihat menara tinggi itu, bisa menara. Barang siapa, ini bukan kiblat di sini ya, Ka'bah langsung. Barang siapa yang bisa mengetahui di mana Ka'bah dan tidak ada penghalang antara dia dengan Ka'bah, lam ya'mal bi ghairihi, dia nggak boleh ngambil ijtihad yang lain, nggak boleh ngambil pendapat yang lain. Dia sudah tahu kok, nggak boleh. Jadi kompas, nggak ada kalau kan. Tanya sama masyarakat, itu loh. Kamu geser sedikit ke sini, dapat itu loh. Nggak boleh dia tanya masyarakat di mana Ka'bah, lihat matahari, lihat, nggak boleh. Lam ya'mal bi. Antum bisa tahu karena tidak ada penghalang dari tempat antum ke untuk melihat Ka'bah. Wa illa, kalau tidak bisa tahu, berarti ada penghalang, i'tamada thiqatan yukhbiru an ilmin, maka dia bergantung kepada ucapan atau pemberitahuan orang yang dipercaya. Dia akan memberitahukan dengan yakin penduduk setempat misalnya. Nah, jadi kalau tidak, pertama cari sendiri. Ini untuk mendapatkan kiblat, cari sendiri kalau memungkinkan. Nggak boleh tanya orang lain. Yang kedua, kalau tidak bisa, tanya orang thiqah. Fa'in faqadahu, nggak ketemu juga orang thiqah, nggak ada. Kita di tengah padang pasir, kita di tengah hutan. Wa amkanahu ijtihadun, dan dia mampu beristihad. Contohnya apa? Seperti dia bisa melihat arah barat, timur, utara, selatan, bisa melihat bintang-bintang, bisa melihat arah angin, bisa melihat matahari. Ya, tahu sedikitlah ilmu falak. Ijtihada, maka dia harus berijtihad dengan dia sendiri. Kapan dia berijtihad? Likulli fardin, di setiap salat fardu dia berijtihad. Jadi sekarang ijtihad zuhur, dia ijtihad sini, asar ijtihad lagi nanti. In lam yadhkur dalil, kalau salat yang kedua tadi, salat zuhur ijtihad, salat kedua dia lupa dalil, dia lupa bukti tadi, ijtihad lagi. Kalau dia tahu bukti yang tadi, bukti tadi arah kiblat ke sana, sudah ikut ijtihad yang tadi, tapi lupa tadi kemana ya tadi, maka dia ijtihad lagi di setiap salat. Fa in dhaqa,
Fa in dhaqa waqtun au tahayyara, kalau memang waktunya sudah mepet, ini kalau saya beristihad, nyari, habis waktu sholat, berarti saya harus langsung sholat. Au tahayyara, atau masih ragu, mana ya, nggak sampai istihad saya ini, masih ragu. Shalla, dia tetap sholat, nanti ulangi. Berarti dia sholat nggak yakin. Nanti kalau sudah pulang, tahu arah kiblat yakin, sholat lagi. Fa in ajaza anhu, kalau dia tidak bisa beristihad. Kalau tadi ada orang lihat sendiri, tanya orang, istihad, nggak bisa istihad. Apa yang dilakukan? Ka'ama, contohnya orang buta. Qallada thiqatan 'arifan. Maka dia harus mentaklid, meniru orang yang dipercaya dan orang tahu. Jangan percaya orang yang tidak tahu. Pak, Bapak tahu arah kiblat? Tahu. Mari percaya dia. Waman amkanahu ta'allumun. Nah, ini baru. Barang siapa yang memungkinkan dia belajar untuk mengetahui arah kiblat. Ta'allumu adillatiha lazimahu. Masya Allah. Wajib belajar. Boleh katakan bahkan seperti kita wudu. Syarat salat wudu, syarat salat menghadap kiblat. Berarti kita wajib belajar cara wudu, kita juga wajib belajar cara mengetahui arah kiblat. Jadi jangan pernah kita mengatakan kita ini mampu belajar nggak? Mampu kita ini belajar. Apalagi kita punya alat. Jangan ada HP, ada kompas, tapi nggak tahu cara melihat arah kiblat. Wajib belajar. Dan menurut anak kita mampu. Yang beda orang-orang yang ya, tidak mampu ya. Soal kita mampu karena kita pelajar ya, kita pelajar. Wahwa fardu ain li safarin, wajib belajar fardu ain bagi orang safar. Berarti gimana ini? Antum safar harus tahu arah kiblat. Jadi jangan salat kemana aja kan, enggak boleh. Kalau anak pribadi sampai kalau mau salat dulu ya, sebelum ada Android, anak lihat keluar, lihat arah masjid, lihat arah kuburan untuk mengetahui kemana kiblat. Karena tidak selamanya kiblat kereta api yang dari Jakarta ke Surabaya tidak selamanya ke belakang kereta. Tapi dia ada satu benar-benar belakang, ada satu belok. Tahu dari mana? Masjid. Beliau katakan sini wajib belajar fardu ain bagi orang safar. Nggak boleh nggak belajar. Wa kifayatun li hadarin, wa fardu kifayah bagi orang yang mukim. Cukup satu orang yang mengatakan kiblat kita di tempat ini, ke sana, sudah cukup. Wa man shalla bi ijtihadin fatayaqqana khata'an muayyanan a'ada. Barang siapa yang dia salat dengan ijtihad. Ya. Dia salat dengan ijtihad, kiblatnya ke sana. Kemudian baru dia tahu ternyata salah. Berarti ya, bukan berubah ijtihad. Kayaknya ke sana, itu namanya ijtihad lawan ijtihad. Itu enggak bisa saling menyalahkan. Tapi kiblat ke sana. Suatu saat dia tahu ternyata kemarin yang salah ke sana itu salah. Berarti ada ulangi salatnya. Falau tayaqqanahu fiha istanafa. Kalau dia yakin salat, yakin ya, bukan ijtihad lain ya. Yakin dia lagi salat ke sana. Ternyata ke sana. Ulangi salatnya. Enggak boleh. Enggak boleh. Ulangi salatnya. Ini kalau yakin. Wa in taghayyara ijtihadu, kalau beda ijtihad. Perhatikan lagi nih. Salat ke sana. Dalam hati dia kayaknya ke sana. Berubah ijtihad dia. Tapi masih kayaknya, bukan yakin. Kayaknya ke sana. Ijtihad saya kayaknya ke sana, bukan ke sana. Maka amila bitsani, lanjut dengan yang kedua. Dengan ijtihad yang kedua. Wala i'adata, enggak perlu diulang.
falau shalla arba' raka'atin li arba'i jihatin fala i'adata. Walaupun dia 4 rakaat salat, 4 arah dia salat, dia menghadap. Awalnya istirahat ke sana, rakaat kedua kayaknya ke sana, rakaat ketiga kayaknya ke sana, rakaat keempat ke sana. Enggak apa-apa, enggak perlu diulang lagi. Karena berubahnya gara-gara apa? Gara-gara ijtihad, bukan yakin. Baik. Ini yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.